warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Bandung kembali lagi di Ngariung Ngobrol Anak Negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton episode sebelumnya, bisa langsung scroll YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Dan jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Seperti biasa, di Ngariung selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi seputar Kota Bandung. Saat ini, saya sudah berada di Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arca Manik. Dan di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber, langsung saja kita sapa. Halo Bapak Sampurasun. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Damang Bapak? Saya. Alhamdulillah. Ya, Bapak mangga disapa dulu wargi Bandungnya sekaligus memperkenalkan diri, silakan. Wargi Bandung sadayana, Wilujeng Tepang, Abdi Sofian Ismail, Lurah Sukamiskin. Ya, hatur nuhun Bapak atas waktunya sudah menyempatkan ngobrol-ngobrol atau bincang-bincang bareng kami nih di Diskominfo Kota Bandung. Ya, baik. Bapak, sebelum kita masuk ke dalam topiknya nih, mohon kiranya bisa dijelaskan dulu profil dari Kelurahan Sukamiskin. Ya, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arca Manik, itu termasuk kelurahan yang berada di posisi pusat kota dan di wilayah perekonomian ya. Di sini kita berada pada wilayah seluas 196 hektar. Lalu RW-nya itu ada 17 dan RT-nya ada 92. Dan jumlah penduduk lumayan besar, sekitar 19.042 jiwa ya. Kelurahan Sukamiskin ini kemarin tahun 2023 itu memiliki penghargaan ya, mendapatkan penghargaan dari nasional dikarenakan ada lomba kelurahan dan kebetulan lurahnya itu baru saya mendapatkan amanah di sini. Jadi mungkin baru 3 bulan saya di sini mengemban dari bulan Februari. Dan untuk andalan di Kelurahan Sukamiskin ini kita memang sudah menjadi KBS ya, kawasan bebas sampah, karena dengan pengolahan sampah dan magot kita juga laksanakan, lalu juga ada buruan saya ya, seperti itu. Betul. Baik. Nah, ini cukup menarik juga nih wargi Bandung, karena yang akan kita bahas ini terkait pengelolaan sampah, buruan saya, dan KBS atau kawasan bebas sampah. Nah, kita selalu penasaran Pak, pengelolaan sampah atau dari setiap kelurahan kan ada trik-triknya atau ada strategi yang lain. Nah, kalau di Kelurahan Sukamiskin sendiri bagaimana Pak pengelolaan sampahnya? Ya, untuk di warga, kita selalu yang pertama kita lakukan sosialisasi dulu ya. Jadi kita memberikan pemahaman kepada warga bagaimana masalah sampah ini bisa selesai di pusatnya. Di manakah pusatnya itu? Yaitu di rumah tangga masing-masing. Betul. Jadi dari sampah dapur kita sediakan ada 3 macam kalau yang di rumah tangga ya. Ada loseda, lodong sisa dapur, ada wasimanya, wadah sisa makanan, juga ada kangpos ya. Iya betul, kangpos. Karung, ember kompos. Nah, lalu untuk di sentralisasinya kita sediakan juga magot, lahan magot. Jadi di kelurahan itu ada tersentralisasi yang proyek dari Pak Wali tahun kemarin ya. Iya. Seluas 100 meter persegi. Lalu di beberapa RW juga ada yang mengelola magot secara mandiri. Nah, ini untuk organiknya ya. Betul. Nah, untuk anorganik kita sudah selesai karena ada yang menampungnya karena bernilai ekonomis ya kalau anorganik. Paling tinggal residu, dan itu residu juga tidak semuanya kita buang ke TPA. Jadi ada juga pembakaran yang bebas polusi. Kita sekarang sedang berencana melakukan kerjasama dengan ITB untuk membuat insinerator yang bebas polusi ya, bebas asap gitu. Betul. Nah, ya mungkin itu yang bisa. Baik.
Ya, berarti dalam pengelolaan sampah organik menggunakan teknik magotisasi, Kang-Empos, dan yang lainnya juga. Tapi mungkin tadi yang Bapak sampaikan memang kebanyakannya magotisasi ya Pak ya. Lalu apa Pak kelebihan menggunakan teknik magotisasi dibanding teknik yang lain? Iya, iya. Ya untuk apa namanya metode magotisasi ini ada beberapa keuntungannya. Iya. Jadi yang pertama itu tidak menyebabkan polusi ya. Jadi tidak mengeluarkan asap yang bisa merusak kesehatan. Juga dari sisi kebisingan itu tidak ada. Cuman ada apa bau sedikit ya. Iya. Tapi itu bisa ditanggulangi dengan beberapa metode ya. Jadi misalnya dengan penerapan sistem yang organik juga, misalnya dengan pemeliharaan lokasi, lalu penyemprotan, misalnya kan apa disinfektan tapi organiknya ya, seperti itu sehingga bisa diminimalisir gitu. Iya. Apa namanya sistem magot ini. Baik, baik. Berarti memang sudah dihimbau dari setiap rumah-rumah ya Pak ya, untuk warga agar bisa mengelola sampah organiknya untuk secara mandiri, misalkan. Nah, lalu Pak, bagaimana Pak sosialisasinya kepada warga terkait pengelolaan sampah ini atau cara memilah-memilih sampah ini? Iya, iya. Ya, itu yang kita lakukan pertama-tama memang apa namanya ada ya resistensi, tapi itu tidak lama. Jadi tergantung kitanya. Kita melaksanakan sekitar 3 minggu. Seperti apa? Ya kita pertama mensosialisasikan supaya warga memilah ya, memilah sampah dulu. Jadi yang organik dipisahkan, yang non organik dan residu. Iya. Nah, ketika ada warga yang tidak memilah sampah, kita tidak ambil. Nah, jadi di situ ada apa namanya? Trigger ya istilahnya. Iya, ada semacam apa ya? Ancaman gitu. Ada stimulan ya. Iya. Supaya ada kan kenapa sampah saya tidak diambil? Iya, betul. Kenapa Bapak belum tidak memilah sampah? Padahal kan kita sampah, sudah sosialisasikan. Iya. Akhirnya warga tersebut terpacu ya. Iya. Minggu depannya dia sudah memilah sampah karena supaya sampahnya bisa dibawa kan, diangkut oleh petugas kita gitu. Kalau enggak kan di rumah dia bau misalnya kan, dia mau buang ke tetangga misalnya, nanti ribut sama tetangga. Seperti itu. Itu menarik sih Pak. Jadi membuat warga tuh ya mungkin terlihatnya secara paksa gitu ya, tapi memang harus seperti itu ya Pak. Iya. Karena setelah tidak terasa 3 minggu itu sudah terbiasa. Iya, betul. Jadi akhirnya biasa saja gitu. Iya. Gitu. Jadi hanya membiasakan. Seperti itu sebetulnya sederhana. Cuman kadang-kadang kan kita suka banyak apa namanya itu ya resisten dulu gitu kan. Gitu. Jadi mungkin sekarang sudah terbiasa ya warga juga ya untuk bisa memilih dari dapurnya sendiri ini langsung agar bisa diangkut. Baik. Nah Bapak, karena kami dengar ternyata di Kelurahan Sukamiskin ini ada buruan saya juga nih Pak. Itu sejak kapan Pak didirikannya? Jadi kita itu untuk apa namanya masifnya ya, masifnya itu sekitar tahun 2020. Dan sampai sekarang sebanyak 7 RW lah yang buruan saya sudah apa namanya dikelola dengan baik ya. Iya. Tapi kalau embrio buruan saya itu sudah lama mereka melakukan. Cuman dengan dari tahun 2020 ini kita tambah bibit lebih banyak lagi, kita kasih benih lebih banyak lagi, dan perawatan kita monitor ya. Kita melakukan apa namanya asistensi terus menerus sehingga bisa apa berkesinambungan gitu. Iya. Baik, berarti nah kalau misalkan dari buruan saya sendiri nih Pak, tanaman apa yang potensial? Nah, kita sekarang kan ada arahan juga dari Pak PJ Wali Kota ya untuk mengatasi inflasi ya. Jadi itu sebetulnya ada apa namanya beberapa jenis bumbu dan sayuran yang kita rekom ya untuk ditanam. Jadi ada cabai merah, ada cabai keriting, ada cabai domba, terus ada kangkung, ada selada, ada apa namanya terong juga ada. Wow, baik, Mas seru sih Pak. Jadi mungkin warga juga bisa ikut
apa ya, mengelola dan mungkin bisa botram Betul. bareng Bapak di buruan saya Bisa, misalkan. insya Allah. Baik, baik, baik. Nah, kalau sejauh ini Pak buruan saya, apakah kita tahu bahwa buruan saya itu sangat berdampak untuk ketahanan pangan. Iya. Nah, untuk di Kelurahan Sukamiskin sendiri nih, ini bagaimana Pak sampai saat ini? Ya, untuk bisanya ada beberapa RW yang sudah memberikan sentuhan yang optimal ya ke buruan sayanya. Jadi misalnya ada di RW 9 itu hasil dari pengolahan sampah dan buruan saya itu lumayan, sekitar 3,5 juta per bulan, dan mereka mengalokasikan 25% dari pendapatan itu untuk mengatasi stunting, ya, bayi yang berat badan kurang dan kurus ya, Betul, dan betul. pendek sekali. Iya. Nah, lalu di RW lain juga ada yang mengelola sehingga ibu-ibu tidak usah membeli ke pasar. Nah, jadi misalnya harga cabai atau cengkeh domba yang sekarang bisa mempengaruhi inflasi, Betul. dengan dipetiknya di kebun, mereka tidak usah membeli ke pasar, nah otomatis tidak menyumbang kepada inflasi gitu. Iya. Nah, itu apalagi yang lebih kreatif, ada yang menanam bawang daun dan seledri, tomat dan sebagainya, bahkan anggur juga ada. Betul, betul. Itu yang saya baca di media, anggur dan apel itu menyumbang inflasi juga, defisit itu ya. Iya. Cukup tinggi juga ya Pak ya? Iya. Betul. Iya, jadi memang pada saat kemarin kan cengkeh lumayan tinggi ya Pak untuk harganya sendiri. Jadi kalau punya buruan saya nih warga Bandung, tidak usah ke pasar, tidak usah ke warung ya Bapak, itu tinggal betul. memetik sendiri langsung di buruan saya. Iya. Apalagi kalau setiap rumahnya atau halaman rumahnya punya Betul. ya bisa memanfaatkan sedikit tanahnya atau ininya untuk buruan saya Pak ya, itu lebih bagus. Baik, mungkin ada himbauan juga Bapak terkait itu? Ya, untuk warga tidak hanya yang memiliki halaman ya. Iya. Kalaupun dia tidak memiliki halaman, dia bisa menanam di pot. Betul, atau di Lalu pagar-pagar ya atau Pak di, kalau ini. atau di vertical garden Iya, ya. betul. Atau juga di rooftop. Jadi pot-pot maupun mau yang besar ataupun yang kecil bisa dioptimalkan semua Baik, dengan baik. tanaman-tanaman itu Iya, gitu. iya. Ya, semoga warga bisa memanfaatkan sedikit lahannya ya Pak ya untuk Iya, buruan saya pastinya. Baik. Bapak, kita masuk ke KBS nih Pak, kawasan bebas sampah. Baik. Langkah-langkah apa saja Pak yang harus dilakukan agar bisa menjadi kawasan bebas sampah nih? Ya, yang pertama memberikan sosialisasi dulu ya. Pastinya. Pengertian kepada warga, Betul. di mana pentingnya kita tidak banyak menghasilkan sampah, yang pada saat sekarang Kota Bandung kemarin kan darurat sampah. Betul. Kita tidak bisa membuang lagi secara bebas ke TPA Sarimukti ya, dan kita harus mandiri mengelola sampah. Nah, dari situ setelah memberi pemahaman, lalu kita juga memberi insentif kan kepada warga. Jadi kita memberikan stimulan ya, Kang Emposnya diberikan, dikasih gitu kan. Lalu losedanya kita juga kasih, disediakan. Lalu wasima juga, magot juga. Ya, itu semuanya untuk memudahkan ya, Betul, memfasilitasi kepada warga sehingga tidak merasa kesulitan untuk mengolah dan menyalurkan sampahnya yang selama ini mereka produksi gitu. Iya. Baik, berarti memang sudah ada seperti imbauan juga ya Pak terkait memang menuju kawasan bebas sampah. Iya. Baik. Nah Bapak, terakhir nih Bapak, ajakan untuk warga Bandung agar bisa mengelola sampah dengan baik dan benar. Silakan. Ya, terima kasih kepada warga Bandung semuanya, khususnya Kecamatan Arcamani, Kelurahan Sukamiskin. Saya Lurah Sukamiskin mengajak para wargi sadayana untuk mulai sekarang itu bisa mengolah sampah sendiri secara mandiri, lalu juga bisa mengkombinasikannya secara integral dengan buruan saya. Betul. Dan itu nanti akan menghasilkan juga secara ekonomis para wargi sadayana. Jadi hasil dari magotisasi kita bisa jual magotnya untuk pakan burung ya, dan ikan. Betul. Lalu juga non organiknya kita bisa manfaatkan kan untuk produk daur ulang atau dijual langsung misalnya ke pengepul.
Lalu untuk peningkatan gizi, balita stunting dan ibu hamil yang kurang nutrisi itu disuplai dari buruan saya. Jadi ketika panen sebagian diberikan kepada ibu hamil dan balita ya. Jadi tidak membantu juga pemerintah Kota Bandung untuk menurunkan angka stunting di Kelurahan Sukamiskin. Betul. Seperti itu. Juga menambah peningkatan pendapatan betul. Di warga setempat dan masing-masing rumah tangga gitu. Betul sekali. Ya, karena untuk saat ini tuh sampah tuh bisa menjadi rupiah ya Pak ya. Betul. Karena dengan kita bisa mengelola sampah itu bisa menghasilkan ya untuk kita sendiri pastinya. Tentu. Seperti itu. Baik. Bapak, terima kasih banyak atas waktunya sudah menyempatkan waktu nih untuk berbincang-bincang bareng kita. Semoga semua yang dijalankan atau yang sedang direncanakan itu lancar ya Pak ya. Amin. Terima kasih banyak. Mohon dukungan dari Baik. Pasti Pemkot Bandung akan selalu mendukung nih Pak di setiap kelurahan, khususnya Sukamiskin juga. Baik. Wargi Bandung, cukup sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa terus saksikan episode selanjutnya di YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Kami pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presented by Humas Kota Bandung.